Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Naili L. Ijah MPD selaku dosen mata kuliah penelitian tindakan kelas dan teman-teman PIA yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistematika laporan penelitian tindakan kelas bab 2 kajian pustaka. Adapun saya sebagai pemateri kedua bersama dua rekan saya, Hani Latifah sebagai pemateri pertama dan saudari Nur Ajijah sebagai pemateri ketiga. Saya Hani Latifah sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai hakikat laporan penelitian tindakan kelas dan sistematika laporan penelitian tindakan kelas pada bab 2. Yang pertama yaitu hakikat laporan penelitian tindakan kelas. Laporan penelitian merupakan manifestasi dari kegiatan peneliti yang sudah mencoba melakukan kegiatan penelitiannya berdasarkan pada proposal yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, usulan atau biasa disebut dengan proposal. Proposal penelitian adalah apa yang akan dilakukan oleh peneliti, sedangkan laporan penelitian adalah apa yang sudah dilakukan peneliti, sehingga terjadi adanya perbedaan atau penambahan pada kajian teori, variabel, maupun metode yang digunakan. Laporan penelitian tindakan kelas bisa dibuat apabila tahapan-tahapan penelitian tindakan kelas telah dilaksanakan, baik dari perencanaan, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan juga refleksi tindakan. Laporan juga memerlukan bukti-bukti ilmiah yang dapat menunjukkan bahwa penelitian telah dilaksanakan. Bukti lain selain data-data pelaksanaan tidak kalah pentingnya seperti bukti surat menyurat atau izin penelitian ataupun surat keterangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian. Baik proposal maupun laporan penelitian pada dasarnya memiliki sistematika yang saling berkaitan. Nah, untuk sistematika proposal dan laporan penelitian, setiap lembaga itu memiliki sistematika yang berbeda. Namun, pada konsepnya tetap sama sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penelitian tindakan. Selanjutnya yaitu sistematika laporan penelitian tindakan kelas bab 2, di mana pada bab 2 ini disebut juga sebagai bab kajian pustaka. Di mana pada bab 2 ini termuat dari beberapa subbab, yaitu yang pertama landasan teori, di mana di landasan teori ini dikemukakan tentang teori-teori dan menjelaskan secara rinci tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini baik itu ringkasan ataupun kutipan dari buku, jurnal, internet, dan laporan penelitian yang relevan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang relevan, di mana di sini dikemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, dituliskan nama dan hasil penelitiannya. Penelitian yang relevan biasanya digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antar penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang kita buat, atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya. Penelitian yang relevan berisi mengenai kajian-kajian penelitian yang relevan atau sesuai dengan judul yang dikaji. Relevan dalam bidang penelitian memiliki beberapa pengertian. Di antaranya yang pertama adalah relevan adalah kesesuaian antara masalah yang diangkat dalam penelitian dengan pembahasan teori pada bab 2. Yang kedua, relevan adalah kesesuaian antara judul dan topik dengan masalah yang diangkat. Dan yang ketiga, relevan adalah adanya keterkaitan antara variabel yang diteliti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Anissa Wulan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Hani Latifah mengenai sistematika laporan penelitian tindakan kelas bab 2 kajian pustaka. Untuk yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Apa sih kerangka berpikir itu? Menurut Husain dan Purnomo, kerangka berpikir adalah
penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita atau argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Secara sederhananya itu, kerangka berpikir adalah proses penelitian tindakan kelas ya, terutama terkait dengan kesulitan siswa memahami dan menyelesaikan soal. Maka untuk itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya metode pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa belajar di kelas ataupun di rumah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah, submasalah yang diajukan oleh peneliti, yang dijabarkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan masih harus diuji kebenaran. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yakni teknik menyusun kajian pustaka. Di mana teknik menyusun kajian pustaka ini merupakan kegiatan kajian pustaka, yakni yang bertujuan untuk menyimpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah terdokumentasi dalam bentuk buku, jurnal, naskah yang terdapat di perpustakaan. Dalam menyusun kegiatan pustaka atau kajian pustaka, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Di antaranya, yang pertama, gunakanlah teori yang paling baru dari referensi, di mana yang usianya itu lebih dari 5 tahun. Yang kedua, jangan menggunakan teori yang berlawanan dengan teori yang akan kita bahas atau yang akan kita pakai. Dan yang ketiga, teori harus disusun secara hierarkis. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan menggunakan teori yang tidak terkait dan tidak relevan dengan apa yang akan kita kaji. Sekian.